sih friendzone-nya. Oke, selamat datang di episode ke-16 dari Kakak Kes. Ini gue Muhammad Alwi Karuniado dan Bintang tamu saya bintang tamu saya namanya udah jangan malu. Bintang tamu saya namanya Lukas Togatorov. Itu nggak bakal gue edit sih, Kas. Oke, jadi Lukas Togatorov ini temen gue dan temen beberapa host yang dulu. Kalau kalian kenal Nico Ferdinand Jonathan, ya gue, Lukas dan Nico Ferdinand sama FIFA satu letting. Nah, kita mau bahas apa nih hari ini? Di malam hari ini. By the way, ini juga podcast pertama gue sama Lukas. Dan ini juga pertama kalinya pertama kalinya Kakak Kes direkam jam 8 malam. Biasanya kalau kita bikin Kakak Kes direkam jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Iya. Lu ngerekam sama si Niko kayak gitu? Jam 3 pagi, coy. Iya. Oh my god. Iya, karena gue gak bisa nginep. Itu aja sih. Itu aja sih, belum mulai. Oke. Kita bahas apa nih di Kakak Kes episode 16? Kakak Kes bahas masalah friendzone. Wah, friendzone. Gue di friendzone minggu lalu. Berapa minggu yang lalu? Oh, lu juga? Iya. Oh. Lu Ntar jadi ceritanya lu lagi ya. Jadi ceritanya lu lagi nanti ya di friendzone ya. Iya. Enggak lah. Karena bintang tamunya gua. Iya, Lukas Togatorov. Ingat Instagramnya, Lukas jangan Togatorov. Nggak penting sumpah. Masalah friendzone sih, gue pernah sih Nge-friendzone orang? Nggak, bukan nge-friendzone. Atau di friendzone? Kalau gue biasanya sih PHP-in orang ya. Gue yang nge-PHP-in cewek. Iya. Tetapi gue waktu itu sampai pernah deket banget sama cewek. Tapi cewek itu nge-friendzonein gue. Bangsat nih, maksudnya ngeselinnya kayak gitu kan. Ngeselinnya kayak gitu ya kan. Dan ngeselinnya kayak gitu kan. Mungkin itu sebuah karma ya, karena gue mem-PHP-kan cewek dan akhirnya yang cewek yang gue suka udah sampai deket banget gitu, mem-friendzone-kan gue. Coba cerita dong, itu ketemu dari mana? Itu awal mula gue kuliah sih. Iya, awal mula gue kuliah. Buset, 2013 ya? Iya, itu cewek cakep, gue deket sama dia. Awalnya dia deket juga sama teman gue, tapi nggak nyaman. Dia nyaman sama gue karena gue peduli orangnya. Nih guys, bagi kalian nih ya, cowok-cowok ya, masih mikirin cewek inilah itulah. Kalau misalkan sebenarnya cewek itu, kalau misalkan kalian peduli ya, itu kunci pertama deh, peduli dan mau tahu apa aja tentang cewek, pasti kalian bakalan disukai sama cewek-cewek. Jangan cewek-cewek, salah, cewek yang kalian suka. Gitu aja. Itu aja sih. Pada saat itu gue peduli sih sama dia. Seriusan dia orangnya. Serius, dia sampai cerita tentang keluarganya. Sebut saja Bunga lah. Sebut saja si Bunga lah ya. Gue pengen namanya dia Bunga aja dah. Sebut saja si Bunga. Si Bunga ini dekat sama gue karena waktu itu masalah gue ada acara makrab di fakultas gue tuh, Dok. Acara makrab waktu itu gue deket sama dia, ngobrol-ngobrol, dia ketawa, gue juga ketawa. Ini kayak gimana sih? Ya awalnya mulai temen, tiba-tiba udah deket karena asik sih. Gue orangnya asik, gimana ya? Gue orang asik, bukan gue sih, gue nggak mau nilai diri gue sendiri sih ya. Maksudnya orang lain nilai gue waktu itu ya, bukan sekarang ya. Waktu itu nilai gue tuh orangnya asik waktu itu, karena ada kata-kata yang istilahnya jadi trademarknya mereka gitulah. Istilahnya mungkin dia sudah lelah pas itu ketawa terus dia tuh ceweknya. Mungkin dia sudah lelah, gue ngomong kayak gitu kan, dia ketawa gitu kan, karena ada kata-kata mungkin dia sudah lelah tanda kutip. Dia langsung ketawa gitu kan.
akhirnya waktu itu kita ngobrol sama satu sama lain, dicerita sama keluarganya, dicerita tentang keluarganya. Ya waktu itu sempat sih gue ada perasaan sama dia. Ya udah mulai nih ada perasaan nih. Emang cowok itu ya kalau udah nyaman, udah sering ngabisin waktu bersama, besar kemungkinannya suka. Iya, kadang kayak gitu ya. Dan pada saat itu sumpah sih gue peduli banget sama dia. Akhirnya dia suka, sampai dia cerita sama teman gue juga dan temen dia juga. Jadi ini si cewek, jadi temennya dia juga, Temannya Bunga. temannya si Bunga ini teman gue juga. Jadi pada saat itu si Bunga cerita sama sebut saja si Mawar. Mawar. Bukan Mawar, sebut saja si Putri. Putri. Jadi si Bunga cerita sama si Putri teman gue juga Cerita kan, sama lu. cerita sama, nggak langsung terpoin ngomong gue, Kas, lu jangan kayak gini dong. Kenapa? Si Bunga suka nih sama lu karena lu orangnya peduli banget. Dia jarang ketemu sama cowok kayak gini. Seriusan? Iya. Emang dia sebelumnya ketemu sama cowok gimana? Biasa dia ketemu sama cowok, dia yang peduliin cowoknya nggak peduli banget sama dia. Seriusan? Iya. Oh jadi dia pertama kali nih ngerasa dipeduliin sama cowok, kan? Akhirnya dia bilang, lu mau nggak nih? Si Bunga udah sayang nih sama lu. Masa sih? Lu jangan kayak gitu dong. Gue udah pede banget kan, muka gue merah tuh gue waktu itu, sumpah. Sama si Putri, sama satu lagi, banyak deh teman-temannya si Bunga waktu itu deh. Kebetulan satu fakultas juga sama gue. Dan waktu itu si Putri bilang, seriusan? Putri bilang, lu yang bener, lu harus ini, jangan di PHP-in orang. Lu yang bener lu, kata gua kan, lu yang bener lu, jangan bohongan lu. Gua kalau gua tembak thanksin juga gua kan. Thanksin. Bahasa tua banget, coy. Bahasa tua banget ya, itu bahasa SMA gua dulu ya. Kalau misalkan anak-anak generasi Z ya. Oke, boomer. Oke, boomer. Kalau kita dulu thanksin ya, anak-anak milenial ini biasanya bahas thanksin dulu ya, anak milenial. Kayak kita ini. Jadi gue thanksin juga kan kalau misalkan gue nembak, takutnya comang ditolak, ternyata comang apa-apa. Hingga pada saatnya gue memberanikan diri nih. Gitu dong. Terus. Gue memberanikan diri kan. Terus tapi gue bodohnya gini sih, bodohnya gue nggak nembak, jatuhnya nanya. bodohnya gua kan yang tadi gua bilang kan. Iya. Bodohnya lu adalah lu nggak nembak. Tapi gua nanya. Lu suka nggak sama gue? Iya. Kan gua nanya gini, bukan lu suka gitu. Gini ceritanya nih. Gua nanya, Bunga, emang bener deh? Gua denger lu katanya suka sama gua, kata teman-teman yang lain. Enggak kok, tapi dia mukanya merah dong. Iya dong. Seriusan dong. Iya dong. Terus. Dia bilang enggak kok, dia mukanya merah kan, senyum merah gitu. Sumpah sih itu si Bunga cakep cuy. Seriusan tuh. Cakep banget tuh. Terus. Kalau deskripsiin sumpah. Terus. Jadi si Bunga ini ketawa-tawa, senyum-senyum sendiri. Sumpah gue berdua loh sama dia, tetap berdua langsung ngomong sama dia gitu. Lu jangan kayak gitu, masa lu dengar dari orang lain nggak. Makanya kan gue tanya sama lu, gue bilang gitu kan ke si Bunga kan, bener nggak? Gue nggak mau jawab lah. Terus datanglah temennya dia dari fakultas lain. Bukan si Putri ya? Bukan si Putri, temen lain. Ya, terus? Kenapa gua waktu itu menganggap dia friendzone? Gua ketemu sama teman yang fakultas lain. Temennya dari fakultas lain, terus? Fakultasnya lain. Dia bilang begini, nih siapa nih? Kok gue lihat 3 kali terakhir kita ketemu di mall,
di kampus. Kok lu sama dia terus? Terus sama lu terus. Iya. Dan gue ngomong kan sama bukan gue yang ngomong, si Bunga ngomong sama temennya dari fakultas lain. Enggak kok, ini teman dekat gue. Teman dekat atau teman dekat. Tapi dia pas lagi sama temen yang fakultas ini, mukanya nggak merah, kayak serius, gitu loh. Kayak mendandakan itu ini, kayak istilahnya dia kayak agak malu gitu loh. Terus? Gue menganggap itu kayak friendzone, dan semenjak itu gue nggak terlalu dekat lagi. Usut punya usut, dicerita sama si Putri, kenapa nih si Lukas kok kayak nggak deket lagi sama gue. Terus si Putri nanya, si Putri nanya, pas lagi si Putri nanya ke gue bilang, gue kayaknya friendzone deh sama dia, karena percuma juga, karena dia nganggep gue sahabat, teman dekat. Gue juga nggak berani juga nembak karena takutnya persahabatannya rusak. Itu aja sih friendzone. Klasik. Tapi pada saat itu gue mem-PHP-kan cewek. PHP-in cewek. Setelah itu gue mem-PHP-in cewek nih. Ada beberapa cewek gue PHP-in. Dan bodohnya gue PHP-in ceweknya itu yang gue gak pernah ketemu. ini baru ketahuan dengar kan guys, PHP-in cewek tapi nggak pernah ketemu. Jadi gimana ceritanya? Ketemunya tau nggak lo di mana? Bodohnya gue itu gimana ya, kayak bukan bodoh sih, maksudnya gue iseng-iseng gitu loh, kayak gue tuh kadang mencari sesuatu hal yang baru gitu loh. Akhirnya gue pasang Tinder. Aplikasi Tinder dan aplikasi Tantan. Tinder. Akhirnya gue match sama satu ceweknya lumayan cakep, dan gue ngobrol, tapi gue nggak pernah ketemu. Bukan berarti gue nggak pernah ketemu, gue nggak ngeliat mukanya. Gue video call sama dia. Terus video call, teleponan, chat. After 1 years gue pengen ketemu. Ini kemarin nih, Juni kemarin gue pengen ketemuan. Dibilang katanya kalau mau datang pas lagi bulan Juli aja, pas lagi dia selesai sidang. Thanksin dong kalau gue datang, nanti kan dianggap sama teman-temannya gue deket sama dia, padahal kan gue belum ketemu sama dia. Deket cuma karena masalah chat sama fit call doang, ya kan? Thanksin. Ya udah, akhirnya gue nggak kontak lagi tuh, sumpah sih, seriusan gue nggak kontak lagi tuh. Sumpah gue PHP-in lagi. Ada satu lagi cewek nih, tapi dia angkatan bawah-bawah banget kita gitu dok. Kita udah lulus, dia baru masuk, ketemu di aplikasi ini, aplikasi jodoh juga. apa lagi? Match lagi. Kita ngobrol bareng, tapi dia to the point dok. Terus dia bilang kan gini kan, dia manggilnya abang karena kan maksudnya senior lah. Bang, emang abang mau deketin, sebut saja si Bunga. Jangan Bunga lagi dong, thanksin dong kalau Bunga. Sebut saja si Tika. Si Tika ini langsung ngomong ke gue, emang abang deketin Tika ya? Enggak, aku sih pengen kenal bareng sama kamu. Maksudnya kenal kamu gitu loh, lebih dalam lagi. Nggak apa-apa sih kalau memang jujur. Ya udah, kalau memang mau deketin emang kenapa? Kalau memang deketin, aku pengennya istilahnya deketinnya jangan kayak gini. Dia minta ketemu juga karena satu kampus juga. Gue ragu. Walaupun match ya, tapi satu kampus ternyata. Gue ragu karena gimana ya, gue belum siap aja gitu loh. Belum siap untuk ketemu sama cewek istilahnya yang dari kayak gitu loh. Seharusnya ceweknya yang takut ya, tapi ini malah gue yang bukan takut sih, kayak nggak gimana ya, nggak serak gitu loh. Itu aja sih. Akhirnya gue nggak hubungan lagi, nggak kontak lagi. Mungkin dia galau kali ya. Asik.
Pede banget gue. Boleh dong, boleh dong. Pede banget gue. Ya itu sih kisah friendzone gue, mem-PHP-in cewek. Dan sampai sekarang ya gue fokusnya ya ke depan aja lah untuk istilahnya mencari yang lebih baik lagi. Itu aja sih masalah friendzone dan PHP. Tuh baru 16 menit, pendek banget. Sekarang lu deketin siapa, Boy? Gak ada sih, Bor. Bacot. Serius? Totally gak ada. Masih pakai dating app nggak? Enggak, udah gak lagi. Nggak main Tinder? Enggak lagi. Coffee Meets Bagel? Udah gak lagi. Nggak main Tantan? Cafe Meets Beagle dulu banget itu, gue gak lagi. Seriusan? Bumble nggak main? Bumble yang baru nih, Bumble. Jadi itu aja sih kisah PHP dan friendzone. Itu dari gue. Nah, kalau istilah punya masalah friendzone sama PHP, mungkin ada samaan juga kali sama gue gitu loh. Di satu sisi kalian juga pengen nembak takut, akhirnya jadi friendzone, atau mungkin jadi PHP juga bagi ceweknya. Nah, itu sih. Iya tuh masalah. Nah, karena kalian takut nembak kayak gue nih, cerita gue nih, karena takut nembak, karena takut friendzone atau ditolak. Itu karena gue kayak gitu. Itu true story gue yang gue alamin semenjak kuliah dan sampai sekarang ini. Kayak gitu sih buat kalian yang ini, buat para cowok ya, para gentleman ya, diharapkan untuk lebih berani lagi dari gua ya. Kalau memang kalian suka jangan takut ditolak, jangan takut friendzone. Kalau tembak lebih baik kayak gitu. Istilahnya gimana ya, sensasi gimana sih, Dok? Lu udah tembak walaupun ditolak gitu, friendzone gitu, gimana, kayak terserah, bukan gimana ya, Pokoknya dia tahu puas ya, gue suka sama dia walaupun gue ditolak. nah hati lu gimana sih, kayak lu pendem, lu buka gitu loh. Iya. Puas gitu loh, lega gitu loh, kayak gitu sih. Dan kalau misalkan itu ya, itu mungkin penyesalan gue karena nggak menyatakan langsung, karena kena ketakutan gue untuk ditolak dan friendzone, kayak gitu sih. Buat kalian jangan sampai kayak gue. Kalau kalian mau untuk menembak langsung si dia cewek, sebaiknya katakan secara langsung kepada si dia untuk bisa untuk meyakinkan dia untuk bisa menjadi pacar kalian gitu. Itu aja sih buat para cowok, gentleman, para cowok di sana, untuk bisa meyakinkan diri kalian, untuk mengungkapkan rasa kalian terhadap perempuan, cewek yang kalian suka, tanpa ada ragu-ragu lagi gitu. Karena sensasinya tuh gimana ya? Lebih baik lu sedih ditolak daripada lu menyesal nggak bilang. Itu kayak gue loh. Jangan sampai. Siapa tahu aja ceweknya suka sama kalian. Siapa tahu aja, karena saya sudah mem-PHP-kan 2 cewek. Di tahun ini loh saya mem-PHP-kan 2 cewek. Di tahun ini ya. Mungkin bagi kalian nanti, atau di tahun ini, atau di tahun yang akan datang, menjadi resolusi kalian untuk berani menembak cewek yang kalian suka. Maka dari itu, dari cerita saya, menjadi bahan motivasi kalian untuk memberanikan diri kalian menembak atau menyatakan perasaan kalian kepada cewek yang kalian suka, untuk para gentleman atau cowok-cowok yang di luar sana. Oke? Selesai.